Walaupun kemenangan ini belum mengantarkan Indonesia lolos ke semifinal ya AFF U19 ya. Sintayong agak terlambat masukin gigi satu. Halo, salam sehat dan juga happy weekend karena ini sudah menjelang hari Sabtu ya. Jadi ini waktu gue rekam ini hari Jumat, eh setengah jam setelah pertandingan antara Filipina dan Indonesia selesai. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia berhasil menang dengan skor yang sangat meyakinkan ya, dengan skor 5-1. Dan menurut gue juga secara permainan juga kita cukup cukup bagus lah. Artinya tidak ada terlepas dari kebobolan satu gol ya dari Frias pemain Filipina, tidak ada terlalu hal-hal yang mencolok ya, yang ada malah yang bagus-bagus gitu ya. Walaupun kemenangan ini belum mengantarkan Indonesia lolos ke semifinal ya AFF U19 ya. Jadi ini pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Candrabaga Bekasi, dan gue akan mengulas dari segi peluang Indonesia lolos, kemudian jadi dari gameplaynya, dari tactician Sintayong, kemudian juga ada satu dua catatan untuk individu pemain yang menonjol yang mungkin lu sudah bisa menebak kira-kira siapa ya. Sebenarnya bukan hanya satu, ada dua. Jadi sekali lagi secara overall dulu ya, kemenangan Indonesia dari Filipina ini memang belum mengatakan apapun. Indonesia masih harus menunggu partai terakhir dan ini tidak mudah menghadapi Myanmar. Dan di saat yang sama Vietnam dan Thailand akan berhadapan dan kita berharap mereka tidak imbang. Jadi ada yang kalah atau ada yang menang gitu ya. Kalaupun mereka imbang, Indonesia harus menang dengan selisih gol banyak dengan Myanmar. Jadi ini nggak mudah. Nah, ini juga ada kaitannya dengan catatan gua. Kenapa? Karena di pertandingan melawan Filipina sekitar mungkin menit 70-an ya, sekitar menit 70-an atau 80-an, itu satu dua pemain Indonesia itu bertumbangan. Ada yang kram, salah satunya tuh Niko Afrianto kalau nggak salah ya. Kemudian ada Ferdiansyah, ada dua atau tiga pemain bahkan mungkin lebih pemain yang nampaknya karena memang pertama jatuh padat 2 hari sekali. Kemudian juga permainan kita tahu ya selalu eksplosif, dan yang ketiga menurut gue juga ya ada kritikan lah buat Sintayong sedikit, bahwasannya ketika dia menit ke berapa ya, menit 70 ya, gol terakhir dari Raza ini kita sudah unggul 5-1. Menurut gua seharusnya di situ paling enggak menit 75 lah, harusnya kita sudah mulai menurunkan tempo permainan. Kemudian menggantikan loading pemain starter ganti dengan pemain cadangan. Tapi Sintayong baru melakukan itu sekitar 5, nggak sampai 10 menit terakhir bahkan di waktu normal. Dan di situ pemain kita seperti yang gua sampaikan tadi udah beberapa bertumbangan, dan ini mengkhawatirkan ketika 2 hari lagi atau hari Minggu nanti kita menghadapi Myanmar ya. Kita bukan hanya harus menang, bahkan juga kalau bisa menang dengan skor banyak untuk tidak tergantung dari hasil Vietnam dan Thailand. Jadi itu catatan gue satu. Sintayong agak terlambat masukin gigi satu. Nah, Sintayong tuh baru nurunin tempo itu sekitar menit 5 menit terakhir lah kurang lebih, itu benar-benar gigi satu lambat, dan itu memang seharusnya seperti itu ya, karena itu tadi kita harus berpikir juga bagaimana untuk 2 hari ke depan ya. Ini jadwal yang tidak mudah dan itu sendiri sudah disampaikan oleh dia di awal sebelum mengikuti kompetisi ini. Dan satu catatan menarik adalah ketika Indonesia bermain bermain lambat lah ya, dari kaki ke kaki, mengajak kiper Supriyadi bermain. Nggak tahu kenapa gue seperti melihat era sepak bola modern ya, yang lu tahu kalau kita nonton di City, di Liverpool, bagaimana serangan itu di build up dari kiper, itu sebenarnya it works ya dan bisa ya. Dan gue berpikir kenapa kenapa nggak seperti ini dibiasakan. Dan gue tahu ketika menghadapi tim seperti Thailand mungkin nggak semudah itu, apalagi ini lawannya via Filipina dan sudah menit ke 85, jadi pressure-nya mungkin tidak besar. Tapi kalau dilatih terus mungkin ini bisa jadi satu modal yang besar bagi fondasi game plan kita. Tapi anyway ya, kita udah menang, lumayan skornya juga, terlepas dari ada satu blunder ya. Sebenarnya bukan blunder sih ya. Ya kadang-kadang shit happens lah ya. Jadi di gol setelah kalau nggak salah kita 2-0 dulu ya, setelah kita 2-0
2-0. Ya, betul, setelah kita 2-0, gol pertama Rabani, kemudian Niko, ini pemain Persija, menit 26 ya. Kemudian 2 menit kemudian clearance-nya gue lupa, salah satu pemain belakang kita lah, nggak terlalu bersih, kemudian diserobot oleh pemain Filipina, Frias, dan akhirnya bisa sempat 2-1. Tapi kemudian kita bisa unggul 3-1 di penutup babak pertama melalui gol penalti yang kemudian dicetak juga oleh Rabani sebelum orang yang sama mencetak hat-trick di menit ke 49 atau awal babak kedua ya. Rabani sangat luar biasa kalau kita bicara tim individu, pemain individu. Kalau nggak salah dia juga ngasih satu assist deh dan beberapa kali kipas. Nah ini yang menurut gua, mungkin orang berbicara Ronaldo Kuate, orang bicara Subban juga bagus ya kemarin. Cuman kalau gue lihat Rabani ini pemain yang punya visi. Ya ada satu kalau nggak salah dia ya, kalau nggak salah ya umpan dia itu menusuk, itu keren banget umpannya sampai komentator di Indosiar ya dan juga sportcaster Bung Rensu dan Mas Supri, ini dua-duanya temen gua, juga memberikan pujian berkali-kali. Jadi apa ya, mainnya itu benar-benar punya visi dia. Bukan hanya pakai otot tapi juga pakai otak. Ya di luar ada beberapa pemain yang tampil sangat baik. Tadi yang gue bilang Subban juga luar biasa di kanan ya, bekerja sama dengan Niko beberapa kali membahayakan gawang lawan. Kemudian Kadek, ini juga Kadek sama semakin bagus ininya, perawakannya dan juga solid ya, dan ini alasan kenapa kita bisa clean sheet di 2 pertandingan awal. Di 3 pertandingan awal ya. Ya, di 3 pertandingan awal melawan Brunei, melawan Vietnam, Brunei, Thailand sebelum akhirnya kemarin kebobolan. Jadi berapa menit kita nggak kebobolan? 270 tambah 28. 298 menit kita nggak kebobolan. Mungkin lebih dengan injury time ya. Tapi it's okay lah. Kebobolan 1. Yang penting kita bisa menang dengan cara yang lugas ya, dengan cara yang game plan yang baik. Nah itu kemudian Ronaldo Kuate seperti biasa, dia memang kelihatan punya jam terbang karena memang dia salah satu tim yang paling banyak ya main di klub senior di Madura United. Jadi kelihatan pengalaman dan speednya. Cuman memang ada beberapa skill mendasar yang mungkin perlu dipoles lagi ya. Soal dribblingnya cepet tapi kadang-kadang bolanya jauh mentalnya, dan kemudian kolektivitas ini yang menjadi catatan dia. Nah kemudian apa lagi ya, tadi gua ada catatan agak lupa. Terkait Marcelino Ferdinand yang cedera, gue pikir dalam tim nasional usia ini, walaupun kita tidak senang ya atau menyayangkan cederanya Marcelino, tapi selalu ada peluang di setiap tantangan. Jadi ada tantangan, tidak ada Marcelino Ferdinand, tapi juga selalu ada peluang untuk pemain lain yang menggantikannya. Salah satunya mungkin Subban yang kemarin tampil seperti ini, ingin menunjukkan bahwa mereka juga siap. Jadi kadang-kadang ada blessing in disguise atau hikmah di balik setiap katakanlah masalah ya. Itu kemudian gua rasa itu aja. Jadi kita akan menunggu nanti hari Minggu ya. Kalau lu yang nonton mungkin enak banget ya, bisa ke Stadion Candrabaga jam berapa? Jam 8 kalau nggak salah ya. Ya, jam 8 malam. Sementara Vietnam dan Thailand main juga jam 8 sama di GBK di Madia, Stadion Madia. Jadi dua pertandingan ini memang menentukan dan bagus banget ya. Jadi apresiasi untuk AFF yang menyelenggarakan pertandingan ini secara berbarengan supaya memenuhi asas keadilan ya. Jadi itu aja review gua kali ini terkait tim nasional Indonesia U19, tim nasional yang akan menjadi cikal bakal tim nasional kita untuk berlaga di U20 Piala Dunia tahun depan ya. Seperti biasa, kalau lu ada komen atau suggestion atau apapun, kritik with or without solution nggak apa-apa, nggak perlu ada solusi nggak apa-apa, silakan tinggalkan di bawah, komennya nggak go offin ya. Oke, salam sehat. Ini salah satu video terpendek gua. Mudah-mudahan bisa memberikan something buat lu. Happy weekend, jaga kesehatan. Ciao.